Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya setelah tadi break. Selamat datang kembali di Virtual Mega KR Expo 2023, pusat kerja terbaik, terbesar, dan terpercaya. Senang sekali pada sore hari ini di sesi webinar terakhir untuk rangkaian webinar series di Virtual Mega KR Expo atau webinar obrolan karir dan loker atau Oke Talks. Kita akan mendengarkan lagi satu pematerian yang pastinya sangat-sangat amat-amat menarik dan tentunya insightful sekali untuk teman-teman dengarkan gitu ya. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan pematerian dari Kak Okta Ridwan Pratama yang akan membahas mengenai mudahnya menjadi host live streaming TikTok. Beliau adalah HR Business Partnership dari PT Star Metro Management, seperti itu. Jadi teman-teman, aku juga mau ingetin bahwa kita masih membuka lowongan pekerjaan di sambilanku.id, jadi teman-teman bisa langsung aja apply lowongan-lowongan dengan membuka website di sambilanku.id atau buka sambilanku.id/vmc/masuk, langsung login dan apply dan scroll lowongan pekerjaan yang teman-teman minati. Kita akan buka sampai nanti malam di 2359, jadi teman-teman manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang teman-teman impikan, seperti itu. Aku juga mau izin sedikit untuk membacakan media partner dari acara Virtual Mega Career Expo. Virtual Mega Career Expo ini didukung atau diselenggarakan oleh Garuda Organizer dengan sistem provide by sambilanku.id dan eksklusif partner dari Soul of Jakarta. Dan tentunya juga media-media partner yang terus serta mendukung acara ini ada Info Medan, Asli Surabaya, Loker Fresh Graduate, Loker Nesia, Seribu Kerja, Buletin Medan, Event.tik, Loker Fresh Graduate, Loker Jabodetabek.tbk, Loker 1com, Info Loker Cikarang, Nationalnews.id, Harian Surabaya Pagi, dan Lowongan Nasional. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman media partner dan partner yang telah mendukung acara Virtual Mega Career Expo ini. Dan kita sudah bersama dengan Kak Ridwan, sudah di dalam ruang Zoom ini yang akan menjadi pemateri untuk sesi webinar kali ini. Halo Kak Ridwan. Halo, selamat sore Kak. Sore, gimana nih Kak kabarnya? Oke, alhamdulillah sih baik nih Kak. So far, Alhamdulillah. bisnis sendiri juga lagi baik banget sih. Wah, oke deh. Jadi semakin semangat ya Kak untuk memberikan sesi materian pada Yes, sore hari ini. betul banget. Wah, oke deh. Udah keren juga nih. Sepertinya udah siap banget kayak gitu. Tadi juga denger-dengar abis meeting ya Kak ya. Jadi makasih banget nih udah menyempatkan waktunya untuk Thank sesi you. pematerian sore ini. Hmm. Oke, semoga berjalan dengan lancar ya Kak untuk sesi pemateriannya. Berarti udah siap ya? Baik. Oke deh. Baik, kita langsung aja dengarkan sesi pematerian dari Kak Ridwan yang akan membahas mengenai mudahnya menjadi host live streaming TikTok. Beliau merupakan HR Business Partnership dari PT Star Metro Management. Hey, halo, selamat sore semuanya.
Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Okta Ridwan Pratama, bisa kerap dipanggil Okta, dan saya adalah salah satu HR Business Partner dari PT Star Metro Management. Kami kurang lebihnya bisa dibilang bergerak di salah satu MCN NTSP, atau bisa dibilang salah satu agensi, di mana memang yang bergerak di bidang TikTok Shop Partnership. Nah, untuk TikTok Shop Partnership ini sendiri, kita adalah official partner langsung dari aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, mungkin boleh nih Kak langsung aja diputarkan untuk dari slideshow-nya. Oke, nah untuk dari slideshow ini sebenarnya aku ada program nih teman-teman. Ada program di mana untuk training session untuk beginner dari host live streaming itu sendiri. Nah, beginner untuk host live streaming ini sendiri kurang lebihnya itu adalah kandidat-kandidat di mana yang memang sebelumnya belum pernah sama sekali memiliki pengalaman nih dalam bidang khususnya host live streaming. Karena jujur nih dari aku sendiri untuk menjadi host live streaming sesuai dari judulnya itu ya sangat mudah loh, karena hanya butuh untuk bisa berbicara di depan kamera, bisa nggak perlu harus ada pengalaman di depan kamera atau menjadi seorang sales sekalipun, dan itu bisa menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan dari menjadi seorang host live streaming. Mungkin boleh next aja Kak. Oke, nah sebelumnya aku mau tanya ke teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman ada nggak sih di sini coba yang nggak menggunakan aplikasi TikTok? Ada nggak? Coba aku tanya nih. Oh, Nanda pakai ya? Nanda pakai. Oke. Nah, pasti sih aku yakin sih mostly karena berdasarkan dari data yang aku temukan nih di salah satu jurnal, karena TikTok untuk yang masuk ke Indonesia itu sudah dipakai sebesar 86% di Indonesia. Nah, mostly kadang-kadang untuk TikTok itu sendiri kan kita pakai nih sehari kita bisa buka TikTok, karena in fact-nya kalau misalkan dari TikTok itu sendiri adalah ketika kita slide nih di aplikasi TikToknya, ada nggak sih itu batasan dari teman-teman bisa untuk sampai mentok gitu untuk oh ternyata TikTok saya udah mentok nih videonya. Nah itu nggak pernah kan. Jujur dari saya sendiri pun saya ketika buka TikTok pasti saya nggak tahu nih batasannya. Ih ternyata saya tiba-tiba udah 1 jam aja nih di TikTok, atau tiba-tiba saya udah 2 jam aja nih di TikTok. Nah itu teman-teman, that's why TikTok kali ini sudah mengembangkan dari bisnisnya bisa dibilang, jadi bukan hanya pada area entertainment aja tapi juga pada bisnis untuk berjualan. Nah, uniknya untuk berjualan di TikTok itu kita bisa dibilang adalah salah satunya yaitu adalah TikTok live shopping. Mungkin bisa next aja Kak. Nah, ini adalah salah satu TikTok live shopping statistik nih, teman-teman. Nah, bisa dibilang kalau misalkan TikTok itu dari tahun 2020, tepatnya di bulan Maret nih, sampai ke Juli 2021. Nah, ini adalah salah satu live commerce per haze around the world itu bisa sampai 76%-nya. Nah, kebayangkan karena bahwa di tahun 2020 sampai 2021 itu adalah pandemi. Nah, disinilah TikTok mencari salah satu industri live shopping yang dikembangkan untuk pada saat pandemi pada saat waktu itu. Dan pada akhirnya, menurut dari para ahli nih memperkirakan bahwa industri live shopping ini sendiri, terutama di Amerika Serikat itu akan bernilai sekitar 35 dolar miliar nih teman-teman, nantinya pada tahun 2024. Nah, kebayang nggak sih teman-teman 35 dolar miliar ini itu bisa kita dapatkan ya hanya dari satu platformnya aja, yaitu adalah TikTok gitu kan. Oke, nah untuk live streaming ini sendiri kurang lebihnya sudah berkembang nih teman-teman. Jadi untuk perkembangan live streaming itu kita bisa bilang berkembangnya itu di negeri China, di mana industri ini sendiri kita bisa sampai mendapatkan 400 dolar triliun gitu. Ini menurut data pada tahun 2022 ya teman-teman gitu. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan untuk TikTok live shopping itu gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri itu kita bakal live di akun brandnya juga, dan kita akan live di akun affiliates kita juga gitu. Jadi untuk live shopping ini sebenarnya banyak macamnya teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke poin ketiga nih. 67%-nya untuk TikTok user itu mengatakan nih kalau misalkan dia pasti kalau misalkan join live TikTok itu pasti beli. Coba deh, aku mau nanya nih teman-teman, biasanya ada nggak sih teman-teman ngelihat nih live dari TikTok itu sendiri? Kalau misalkan teman-teman lihat pasti nggak sih ada 1 sampai 2 kayak, oh iya
kayaknya bagus nih barangnya, langsung di check out. Kira-kira kayak gitu nggak? Atau teman-teman lebih senang yang kayak hidden check out? Nah, hidden check out tuh biasanya kalau misalkan ya teman-teman lihat nih untuk live-nya ya tiba-tiba nggak usah tanya, tiba-tiba langsung check out. Nah, itu pasti ada nih dua macam tipe orang yang seperti itu kalau untuk di TikTok sendiri. Nah, selanjutnya TikTok user spend an average 85 minutes per month on the app gitu kan. Nah, jadi kalau dari datanya TikTok itu didapatkan sebesar 858 menit per bulannya. TikTok user itu menghabiskan waktunya nih. Setuju nggak sih teman-teman kalau misalkan teman-teman dari bangun, dari mungkin kalau misalkan nggak ada kegiatan di pekerjaannya atau di luar, pasti teman-teman bakal buka TikTok gitu kan. Balik lagi, TikTok itu nggak ada limitnya. Ketika kita swipe ke bawah, terus swipe ke bawah, itu nggak bakal ada habisnya. Setuju nggak sih? Kalau aku sih setuju ya, menurut pendapat aku sih seperti itu, gitu. Nah, terus poin yang terakhir nih, ini unik banget. 40% of TikTok Gen Z itu pasti setidaknya dia akan membeli nih ketika dia menonton live streaming di sosial media TikTok tersebut. Nah, ketika kita nonton nih, misalkan di salah satu kategorinya, kalau aku sendiri ya, biasanya aku nontonnya itu kebanyakan di kategori fashion. Nah, di mana aku lebih tertarik untuk nonton di live streaming itu, aku bisa mendapatkan penjelasannya, aku bisa mendapatkan sesuai nggak sih ukuran yang aku mau beli, misalkan aku check out di ukuran L. Nah, ternyata biasanya eh, untuk ukuran L yang biasa aku beli nih di merek brand yang ada di mall-mall itu sama nggak sih gitu. Nah, biasanya kalau di brand fashion itu sendiri, untuk hostnya itu harus udah mahir nih, kayak banyak pertanyaan mostly yang seperti, Kak, aku tinggi badannya sekian, aku berat badannya sekian, cocoknya pakai ukuran apa sih, Kak? Itu langsung ukuran ini, langsung ukuran ini. Jadi dari situ customer udah tahu mau check out yang barang apa, ukurannya apa. Nah, untuk dari check outnya sendiri kan karena sangat mudah ya teman-teman. Karena jujur aja nih untuk TikTok ini memudahkan untuk konsumennya menggunakan adanya fitur COD, bank transfer, terus virtual account gitu. Nah, untuk COD karena ini banyak banget sih sebenarnya salah satu impact yang ada di live streaming kita juga. Jadi mostly kita ada dua kategori nih, ada kategori fashion dan juga skincare and beauty. Nah, mostly kalau untuk yang di fashion di skincare beauty itu kebanyakan juga ada anak-anak yang sekitar untuk dari datanya itu di kisaran sekolah SMP di umur 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, itu ternyata anak di usia 10 sampai 15 tahun sudah melek skincare. Kalau aku ngomongnya melek skincare ya, kenapa? Karena dia lebih banyak aktif bertanya, lebih, Kak, skincare yang ini Ceramide cocok nggak? Mereka walaupun penyebutannya belum tepat gitu kan, padahal ceramide tapi disebutnya Ceramide. Nah, itu tuh uniknya di situ. Jadi setiap host live streaming biasanya itu udah punya ada fansnya sendiri ya, walaupun anak kecil tapi setidaknya dia check out loh teman-teman. Check outnya itu adalah uniknya dia check out secara pembayaran COD, lalu sampai rumah orang tuanya yang bayar. But it's okay, it's a business gitu kan teman-teman. Tapi dari situ live streaming juga kita maksudnya apa ya, memiliki pasar juga nih teman-teman. Jadi untuk produk tertentu, untuk barang tertentu, pastinya itu mempunyai target market yang berbeda-beda. Nah, contohnya kalau untuk dari satu brand itu kan pasti banyak nih macam-macam. Ada yang series yang dari eh, anak-anaknya, milk series, atau dari yang series ceramide, atau series sim white, atau series retinol, itu memiliki target market atau pastinya yang berbeda-beda. Ya, walaupun untuk dari penggunanya ya mostly memang di Gen Z semua, tapi kan karena balik lagi nih kalau kita bahas perihal untuk skincare and beauty, pastinya Gen Z itu memiliki permasalahan kulit atau permasalahan dari setiap apa ya, wajah itu kan pasti berbeda-beda juga gitu. Oke, boleh di next aja Kak. Oke, nah ini salah satu untuk live streaming yang kita sedang pakai ya teman-teman ya. Jadi untuk live streaming ini sendiri, mungkin teman-teman bisa lihat nih sekarang buka TikToknya gitu, atau mungkin sering buka TikToknya, kadang muncul nih di FYP teman-teman. Nah, mostly sih gambarannya seperti ini ya.
Jadi kalau misalkan dari dashboardnya, dari TikToknya itu sendiri, kita bisa komen dari fiturnya, kita bisa menanyakan nih, kayak berapa banyak sih barang yang bisa kita beli, stoknya itu ada berapa. Nah, itu bisa kita lihat ada di keranjang kuningnya. Nah, biasanya untuk di keranjang kuningnya ini sendiri, itu kita selalu update nih teman-teman. Kadang stoknya udah habis nih kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan memang masih ada untuk bisa di pre-order ya itu nanti kita masih bisa adjust lagi. Kurang lebih sih untuk dari bisnis TikTok itu kurang lebih seperti itu gitu. Mungkin boleh next dulu Kak. Oke, nah ini sebenarnya kita juga ada juga nih gimana sih kalau untuk cara schedulekan untuk di TikTok Live karena dalam per hari itu sendiri kita pastinya memiliki jam yang berbeda-beda untuk harinya pasti juga berbeda-beda. Untuk dari prime time-nya sendiri itu pasti memiliki prime time yang berbeda-beda setiap harinya. Contoh nih, kalau misalkan kita ada event payday di tanggal 25, misalkan biasanya sih di tanggal 24, 25, 26. Nah, biasanya di event payday ini itu kita selalu nih kita gencarkan bisa live untuk lebih panjang kayak gitu. Nah, untuk dari daily life-nya sendiri, mostly kalau untuk prime time di kami itu biasanya di jam makan siang. Itu bisa dari jam 11 sampai jam 1. Nah, terus kalau misalkan ada lagi nih prime time-nya di sore. Sore itu biasanya di jam 5 sampai jam 7. Nah, terus ada lagi nih prime time-nya di midnight. Nah, midnight itu biasanya after kayak jam 9, jam 10, jam 11 malam. Nah, ini pasti memiliki kenapa sih ada prime time tersebut gitu kan. Nah, biasanya prime time ini akan muncul kalau misalkan kita udah tahu nih untuk dari target eh, penonton kita, target viewers kita, dan kita juga bakal tahu nih, kita bakal bisa menschedulekan untuk kita kira-kira untuk live streaming itu sendiri kita bagusnya itu di kapan sih, di jam berapa sih gitu. Nah, mostly kalau untuk orang shopping itu lebih banyak di kapan sih. Nah, makanya prime time di siang itu adalah prime time ketika seseorang pastinya mostly orang itu sedang break istirahat atau sedang ada ya ibaratnya lagi break di kantor lah ya atau di sekolah gitu biasanya. Nah, kalau misalkan di prime time sore biasanya itu adalah jam pulang dari kantor itu sendiri gitu kan. Nah, kalau di prime time di malam itu biasanya seorang itu biasanya lagi tidur terus lagi pegang TikTok, tiba-tiba muncul untuk di FYP-nya, kurang lebih sih gitu. Nah, untuk kalau kita udah tahu nih prime time dari kita sendiri, dari akun itu sendiri di jam berapa, di pukul berapa, nah itu kita bisa schedulekan nih. Caranya sih gampang ya, kalau misalkan untuk schedule ini mostly kayak ya tinggal buka TikTok apps-nya, terus kita buka ada kalender icon-nya, kurang lebih yang seperti ada di gambarnya, ya setelah itu kita create an event-nya, terus dari situ kita bisa ketik nih event name-nya. Nah, ini juga salah satu apa ya kunci untuk teman-teman untuk live streamingnya bisa FYP juga sih. Nah, ketika teman-teman sedang menjajakan dari produknya, misalkan kategorinya skincare. Nah, skincare-nya itu ya bisa teman-teman tulis nih di event name-nya, misalkan skincare harga promo atau skincare murah atau skincare banding 88. Nah, itu bisa teman-teman tulis nih karena algoritma TikTok itu kan kita nggak tahu ya, tapi dengan chance tersebut, nah kita bisa lakukan nih untuk misalkan gampang banget nih untuk mendapatkan produk dari ini ya TikTok itu membacanya dengan ya dengan adanya oh ini berarti untuk akun ini sedang menjual skincare gitu. Nah, start time-nya itu kita bisa schedulekan misalkan di prime time-nya mau di jam 11 kayak gitu. And description of your live stream-nya itu ya deskripsinya kira-kira selama 2 sampai 3 jam itu mau dijelasin tentang apa sih untuk live stream-nya gitu. Nah, yang terakhir ya your event in under review now. Ya, terus uh, kita sih sebenarnya TikTok itu algoritmanya menurut aku sih sangat luar biasa ya teman-teman. Kenapa aku bisa bilang luar biasa? Karena ketika kita posting salah satu video, kita posting salah satu live streaming, pastinya dia akan mereview dulu nih, mereview kalau misalkan TikTok ini sesuai nggak, live streamingnya sesuai nggak, videonya sesuai nggak, gitu. Oke, boleh di next aja Kak.
Nah, ini kurang lebihnya TikTok feature yang harus kita gunakan sebenarnya, harus kita gunakan ketika kita live streaming. Nah, TikTok feature ini yang pertama adalah flip kamera, di mana flip kamera biasanya kan kita menggunakan handphone ya, mostly untuk live streaming gitu kan. Untuk live streaming menggunakan handphone ini kita wajib flip kamera karena biasanya kalau pakai kamera depan handphone itu sendiri, nanti kalau untuk produknya misalkan itu dia nggak bisa langsung terbaca. Jadi mirroring dari kameranya itu sendiri gitu. Nah, kalau Essence Mode-nya ini sendiri, nah kenapa aku bilang makanya aku taruh judulnya mudahnya menjadi host live streaming TikTok. Teman-teman di sini nggak perlu misalkan insecure, nggak bisa make up atau nggak bisa apa namanya mempercantik diri menggunakan make up. Nah, itu kan ada yang namanya fitur Enhance Mode. Enhance Mode ini sendiri bisa ada fitur lipsticknya, bisa ada fitur kayak contouring bedaknya gitu. Itu bisa didapatkan dan itu kalau menurutku it works ya karena terlihat juga sangat natural gitu sih. Nah, terus kalau misalkan untuk share your live stream, ini kurang lebihnya teman-teman bisa untuk share sendiri nih untuk live streamnya. Live streamnya itu bisa teman-teman dapetin ke teman-teman kalian sendiri, kalian bisa share, nah dari teman kalian bisa di-share lagi. Nah, dari situ TikTok membaca algoritmanya itu, wah ini berpotensi loh untuk FYP. Nah, untuk FYP makanya TikTok tuh biasanya kayak kasih subsidi ya, kalau kami bilang sih kayak kasih subsidi untuk, oh TikTok ini juga bagus nih, kita bisa untuk mengembangkan dari live streamingnya ini, makanya dia sering ngasih di atas 10, misalkan langsung berkembang di 60, langsung dari 100, seperti itu. Nah, terus yang terakhir atau ada filter your comments. Biasanya kalau untuk di live streaming tertentu, itu biasanya kita bisa nih filter comments-nya itu seperti kita nggak ketika ada orang komen, misalkan ada kata-kata misalkan adalah satu kata ketuk. Nah, kalau misalkan kita taruh nih di filter your comments-nya itu kata ketuk. Nah, untuk comments yang ada kata ketuknya nanti tidak akan muncul di fitur-fitur komen tersebut gitu. Oke. Kurang lebihnya sih kalau untuk cara TikTok Live sih gampang itu aja. Nah, aku sih lebih banyak di sini kita berpotensial besar karena kita always hiring untuk TikTok live streaming. Kebetulan untuk kantor kita itu ada di BSD City. So far di sini kita ada 2 kantor memiliki 40 ruangan live streaming dan di mana ruang-ruangan itu ya ditempatkan untuk khususnya di bidang TikTok live streaming gitu. That's why kenapa aku bilangnya always hiring, karena untuk dari kandidat-kandidatnya itu bisa didapatkan dari teman-teman sendiri gitu. So it's open for any people untuk yang mengirimkan CV-nya ke kami, khususnya juga bisa apply nih di Sambilanku. Kita juga ada untuk untuk open hiring posisi-posisi job lainnya untuk di Sambilanku pastinya kita selalu terupdate untuk di Sambilanku ya. Bisa kalian apply aja buka Sambilanku, cukup cari bisa kata kuncinya Star Metro Management. Nah, di situ banyak untuk dari posisi-posisi yang kita sedang open hiring juga gitu. Oke, boleh di next lagi Kak. Oke, menurut saya sih sudah cukup nih untuk materinya Kak. Aku lebih banyak mau diskusi aja nih sama participants yang ada di sini. Oke. Oke, baik. Thank you Kak Ridwan atas materiannya. Tadi juga sedikit aku dengar-dengar terkait dengan TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman yang tertarik juga untuk bisa jadi host live streaming karena lagi buka juga ya untuk open talentnya ya dan loker-loker lainnya di sambilanku.id. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom chat, nanti akan aku sampaikan ke Kak Ridwan. Oke, ini ada satu pertanyaan nih Kak dari Nanda terkait dengan bagaimana cara untuk tetap interaktif dan gak mati gaya di depan kamera walaupun belum banyak penonton. Jadi Kananda ini tuh pernah coba streaming juga gitu, host live streaming di TikTok gitu. Tapi pengen tahu gitu, mungkin ada saran dari Kak Ridwan terkait dengan ini gitu, biar tetap interaktif dan gak mati gaya. Good.
Ini good question ya. Ini biasanya memang selalu ditanyakan dari live streamer yang memang beginner gitu ya Kak ya. Karena jujur dari aku sendiri, aku juga mengembangkan dari akun aku sendiri gitu. Aku juga live streaming juga. eh Gimana biar nggak ada mati gaya? Ya namanya konsistensi, yang namanya untuk di live streaming, ya pasti bakal monoton itu-itu aja. Tapi karena aku yakin nih untuk Nanda, karena di kata-kata di kamus KBBI itu kan pasti banyak banget, nggak mungkin ada kehabisan kata, nggak ada kehabisan gaya. Walaupun nggak ada yang nonton, kuncinya adalah apa ya, tetap konsisten juga gitu loh. Tapi aku punya trik sih Kak, kalau misalkan untuk dari biasanya affiliator itu aku kasih satu trik di mana kita harus lebih honest kepada viewersnya. Misalkan nih, aku lagi live streaming. Nah, aku misalkan ada, biasa kan kalau untuk live streaming itu muncul ya kayak eh, penonton A join live streaming, penonton B join live streaming. Nah, itu aku pasti nggak boleh selalu miss nih. Halo Kak ini, halo Kak, kira-kira Kakak lagi ngapain nih? Biasanya aku lebih engage ke, aku mesti nekanin untuk ke semua host live streaming, aku lebih bisa membaur dengan viewersnya, dengan penontonnya. Jadi kita tahu nih, jadi kita bisa dapat hatinya dulu, baru kita kasih nih ke bisnis kita. Kakak lagi cocok banget gak nih pakai keranjang nomor segini gitu. Biasanya sih kalau untuk yang penonton sepi sih itu wajar ya, karena kan untuk algoritma TikTok itu sendiri kan kita nggak tahu, apalagi untuk misalkan akun create yang baru sendiri itu pun aku jujur aku mengembangkan dari salah satu akun yang memang dari nol dan itu nggak ada yang nonton sama sekali, tapi aku pasti selalu nekanin ke setiap post live streaming aku, jangan pernah diam, jangan pernah diam, dan mata itu harus selalu menuju ke kamera, itu harus konsisten setiap harinya. Pasti sih kunci untuk live streaming sih itu aja ya Kak. Kita honest ke viewersnya, kita pokoknya jangan kemis untuk say hi, say hello, atau nanya, sekadar nanya kabar, atau jadi teman online. Itu menurut aku konsistensi itu sangat penting sih kalau untuk di live streaming. Oke, jadi begitu ya. Semoga terjawab ya Nanda ya. Jadi memang tips-tips tadi tuh bisa buat nggak mati gaya dan tetap bisa terus interaktif gitu ya. Oke. Kita masih nunggu nih untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya yang kepo soal jadi host live streaming kayak gimana gitu ya. Terkait dengan aku juga mau kepo deh Kak, nanya-nanya nih. Oke, Gak boleh apa-apa Kak. kan ya? Oke. Jadi terkait dengan host live streaming tadi ini Kak, berarti kalau di Star Metro Management ini ada pelatihannya kan ya? Berarti dilatih dulu gitu ya. Kalau misalkan eh, ada orang nih yang memang basicnya belum terlalu apa namanya jago untuk public speaking gitu, tapi mau coba untuk jadi host live streaming dan mau pede tampil di depan kamera gitu ya, itu apakah ada pelatihannya juga gitu dan lain sebagainya, karena kan akhirnya takutnya butuh yang harus berpengalaman dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak kok Kak, banyak. Jadi memang kita ada dibagikan dua nih Kak. Kita memang ada yang difokuskan untuk beginner sama memang yang experience. Nah, yang beginner ini sendiri kita lakukan untuk adanya training session sendiri gitu. Training sessionnya biasanya kita di setiap hari Jumat nih teman-teman. Jadi kan kita bukannya week by weekly ya. Kalau misalkan ada yang apply by CV-nya itu langsung kita jadwalkan untuk yang benar-benar beginner awal nih, itu kita jadwalkan ya untuk diundang di hari Jumatnya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang seperti ada nggak sih kalau misalkan yang datang tiba-tiba itu dia nggak bisa, kalau aku bilang nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa, masih ngomong aja masih bingung mau apa lagi ya ngomongnya gitu, itu ada banget. Itu mostly emang salah satu problematika dari beginner one. Nah, that's why kita menciptakan adanya training session itu sendiri ya, kita mau apa yang kita kembangkan, apa yang kita berikan dari materi pelatihan tersebut, yaitu bisa diterapkan gitu. Karena kunci dari live streaming itu tadi, satu konsisten, dua nggak malu, dan tiga ya harus pede. Apalagi kalau misalkan untuk live streaming ini sendiri kan
hanya depan kamera, tidak ada orangnya langsung, harusnya sih bisa lebih pede gitu. Oke, jadi sebenarnya akhirnya bisa ya. Nah, berarti teman-teman ini yang belum punya pengalaman tapi pengen gitu ya coba untuk terjun ke dunia host live streaming gitu ya, bisa banget langsung apply di Star Metro Management di sambilanku.id. Jadi teman-teman gak usah takut karena ada pelatihannya, akan dibimbing gitu ya sampai benar-benar bisa, bahkan bisa jadi sampai bisa jadi expert gitu ya Kak Ridwan ya kalau nantinya. Betul. Oke, baik-baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nana nih terkait dengan beberapa waktu sempat viral ada salah satu, Oke. apakah kurang lebih seperti itu atau boleh diceritakan walk culture di SMM-nya Kak? Ya, jadi kalau untuk di SMM sendiri kan balik lagi kita salah satu MCN ya, multi channel network gitu kan, bukan kita memasarkan satu brand aja, itu pastinya banyak brand. Nah, that's why kenapa tadi aku balik lagi bilang always hiring, karena kita memang membutuhkan banyak host juga nih, memang host yang kira-kira berpotensial, experience and beginner one gitu kan. Nah, untuk kurang lebihnya sih work culture-nya sih sama ya. Jadi yang namanya aku bilang sih ini juga salah satu bisa dibilang sales online ya kak ya, karena kan itu berjual salah secara online gitu kan. Paling sih kalau untuk yang banyak kamar-kamar live ya memang karena satu orang orang itu sendiri ya menggunakan satu ruangan gitu kan, menggunakan satu device sendiri gitu. Mostly kan tadi aku sempat sebutin kita ada 40 ruangan studio live juga nih yang lagi kita kembangkan gitu. Oke, jadi kurang lebih sama lah ya seperti yang di TikTok gitu ya. Yes, Oke, betul. oke, baik-baik. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan host live streaming atau mungkin dari SMM-nya ini, Start Metro Management. Selain dari host live streaming, kira-kira apa aja nih Kak loker-loker yang lagi dibuka sama SMM juga? Kalau boleh Oke. di-sharing-sharing juga di sini, siapa tahu teman-teman nggak hanya tertarik dari host live streaming, tapi mungkin ada yang lain yang tertarik untuk bisa join di SMM nanti. Oke, dan sebenarnya aku juga lagi butuh banyak videografer juga gitu sih Kak. Jadi videografer ini nanti kurang lebihnya untuk handle dari ya balik lagi aplikasi TikTok itu sendiri gitu. Kalau bisa dibilang konten creator sih seperti itu ya. Tapi kalau dari kakak sendiri kan biasanya pernah nggak sih Kak lihat kalau untuk video kita lagi slide itu ada keranjang kuning di Ah situ. iya, Nah, biasanya mostly untuk pembuatan video-videonya itu ada tim khusus juga nih dari SFM itu sendiri gitu. Jadi oke. so far sih kita lagi buka untuk host live streaming, videographing, sama personal assistant juga kayak personal assistant itu tapi yang able to Mandarin speaker gitu. Oke. Nah, personal assistant ini tuh nanti jadi asisten dari siapa tuh kalau boleh tahu? Kalau Nah, personal assistant itu kita langsung ke CEO Kak. oke. Oke, oke. Jadi sebenarnya akhirnya Star Metro Management itu adalah apa ya, mengoperet seluruh TikTok gitu. Jadi kayak jualan di online tapi ada bagian-bagiannya gitu. Ada yang jual by host live streaming, ada yang by konten kayak gitu ya. Nanti lewat keranjang Betul, kuning, terus ada betul. videografernya gitu ya. Jadi memang based on TikTok gitu ya. Oke, Betul, oke, betul oke. banget, Kak. Sama satu lagi, Kak. Boleh, boleh. Ini Gimana, nih. gimana? Sama ada, aku juga lagi butuh QL spesialis sih. Jadi QL spesialis ini kurang lebihnya kita bakal handle affiliator-affiliator yang di TikTok gitu. Jadi untuk QL spesialis ini nanti mostly banyak bekerja sama sama timnya juga nanti dengan karena dia bakal banyak menghandle affiliator dari luar untuk bergabung kepada SMM kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau call itu lebih ke PR kali ya. Jadi kayak ngajak kerja sama brand-brand atau orang-orang ya. Lebih Eh, kemana? Lebih mengajak ke KOL-nya sih, Oh, Kak. KOL-nya. Oke, Ya, oke, oke. betul. Iya betul Nanda. Jadi fokus ke konten video juga, makanya tadi dibutuhkan content creator ya kak ya? Ya, betul. Oke. Kalau boleh diulangin sendiri tadi SMM itu di BSD benar ya kak ya? Betul, betul banget di BSD City. Kita ada di tepatnya di North Point. Oke. Berarti nanti kalaupun kerja ke sana, berarti nanti langsung office-nya di sana gitu ya? Betul, betul banget, Kak. Oke deh. Sepertinya dicukupkan nih karena mungkin pematerian dari Kak Ridwan juga udah
jelas gitu ya. Tadi aku juga sudah mendengar beberapa pernyataan gitu terkait dengan start metro management dan tata cara TikTok lain sebagainya gitu ya. Jadi semoga teman-teman jadi lebih ter apa ya ter tahu gitu ya, maksudnya gimana ya, lebih tahu gitu ya terkait dengan star metro managementnya gitu. Jadi wawasan-wawasan terkait star metro managementnya juga bisa lebih dalam gitu ya. Teman-teman bisa langsung apply aja di sambilanku.id, nanti bisa bertemu dengan Kak Ridwan kalau misalkan udah lolos di Star Metro Management gitu ya, dan bisa didukung gitu ya dengan pelatihan-pelatihan yang dibuka sama Star Metro Management. Jadi teman-teman yang tertarik dengan dunia host live streaming, content creator, terus juga bisa jadi ada call dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa langsung apply di Star Metro Management. Baik, aku mau minta sedikit closing statement dari Kak Ridwan terkait dengan sesi pematerian hari ini, mangga dipersilakan. Oke, jadi untuk dari live streaming sendiri, aku mau lebih tekenin ya balik lagi ke sesuai judulnya ya mudahnya menjadi host live streaming karena akun dari live streaming teman-teman itu bisa dikembangkan juga untuk live streaming untuk berjualan dan juga kalau misalkan teman-teman bergabung dari kita bisa memberikan salah satu training yang memang teman-teman lagi dari beginner one, dari memang dari nol dan itu bisa ya teman-teman bisa berkembang bersama kami gitu karena kami ya open juga untuk fresh graduate ones, kalau untuk yang experience one itu juga ada tempatnya sendiri gitu. Jadi kita pastinya adil nih ke teman-teman kalau misalkan masuk ke sini nggak kita langsung lempar gitu aja, langsung live aja gitu. Nah pastinya itu ada training-training khusus yang kita berikan untuk ya teman-teman bisa berkembang ya dari kita sendiri nanti bisa lebih berkembang lagi gitu sih Kak. Oke, jadi pastinya dari Star Metro Management support banget nih ya untuk teman-teman berkembang khususnya di dunia pertiktokan ini gitu ya. Aku mau nanya satu lagi deh Kak terkait dengan lowongan kerjanya ini nih, bisa full time atau ada part time-nya juga Kak? Sedikit banget ini mau Oke, nanya. mostly sih kalau untuk kita sih full time Kak. Jadi kalau untuk part time-nya itu kita ada sistem lagi nih Kak. Jadi affiliator. Nah, affiliator itu nanti kita akan membukakan akses ke akunnya teman-teman untuk bisa live shopping dan juga untuk bisa live streaming pastinya. Jadi itu bisa live di rumah. Jadi itu nantinya menjadi affiliator gitu Kak. Oke, jadi part time ini yang affiliator, kalau yang full time itu yang bisa langsung di office-nya gitu ya? Betul. Oke. Oke, thank you banget nih Kak atas sesi pematerian hari ini. Sangat Baik, insightful baik. juga. Makasih juga untuk waktunya. Sudah menyediakan waktunya nih untuk bisa sharing-sharing bersama kita di sini. Baik, kita cukupkan untuk sesi pematerian hari ini bersama dengan Kak Ridwan yang membahas mengenai cara untuk menjadi host live streaming di TikTok gitu ya, beserta penjelasan-penjelasan lainnya, karena ternyata Star Metro Management juga lagi buka lowongan bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi host live streaming atau mungkin menjadi KOL partnershipnya ataupun jadi content creator dan videographer gitu ya, teman-teman bisa banget langsung apply, cek di sambilanku.id dan langsung ketik Start Metro Management gitu dan apply sebelum Start Metro Management nutup lokernya nih kayak gitu, dan teman-teman nanti bisa kerja langsung di BSD karena kantornya di BSD seperti itu. Baik, sekarang sudah selesai nih sesi webinar di Virtual Mega Car Expo. Kita sudah melaksanakan selama 3 hari dari kemarin dan hari Rabu gitu ya, dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September sekarang. Total kita sudah melaksanakan selama 6 webinar. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya, sudah join dan antusias sekali untuk mendengarkan pematerian-pematerian selama sesi webinar Oke Talks, obrolan karir dan loker di Virtual Mega Car Expo. Kita masih akan membuka lowongan pekerjaan di sambilanku.id selama 1 hari ini. Berarti sampai malam nanti di 2359 teman-teman bisa langsung apply, salah satunya ke Star Metro Management yang sedang buka lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita masih akan membuka. Mungkin bisa juga daftar ke loker-loker lainnya, ke perusahaan-perusahaan lainnya yang lagi buka, langsung aja cek di sambilanku.id/vmc/masuk. Nah, teman-teman juga bisa klaim e-sertifikat bagi yang sudah mengikuti premium membershipnya. Bisa langsung daftar atau klaim, klik link di bawah ini dan masukkan email dan nama supaya bisa mendapatkan e-sertifikat tersebut.
Aku juga mau sedikit membacakan terkait dengan partner-partner yang turut serta mendukung Virtual Mega Car Expo. Virtual Mega Car Expo diselenggarakan oleh Garuda Organizer dan supporter system by Sambilanku.id serta eksklusif partner dari Show Off Jakarta. Dan teman-teman, aku juga mau bacain sedikit terkait dengan media partner yang turut serta mendukung Virtual Mega Car Expo. Virtual Mega Car Expo ini didukung oleh Infomedan, Astire Surabaya, Loker Fresh Graduate, Loker Nesia, Seribu Kerja, Buletin Medan, Event.tik, Loker Fresh Graduate, Loker Jabodetabek.tbk, Loker 1com, Info Loker Cikarang, Loker Nasional, nationalnews.id, dan Harian Surabaya. Terima kasih kepada teman-teman media partner yang terus mendukung acara Virtual Mega Car Expo selama 3 hari ini, dan para partnership lainnya yang turut serta. Terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan Garuda Organizer untuk membuka lowongan pekerjaan di Virtual Mega Car Expo ini. Jadi teman-teman, kita masih punya waktu beberapa jam lagi nih untuk apply di sambilanku.id, dan bisa apply di Prismian Group seperti yang tadi di sesi sebelumnya. Prismian Group juga lagi buka lowongan pekerjaan, di Start Metro Management juga lagi buka gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, manfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin. Semoga pada sesi webinar atau Virtual Mega Car Expo ini selesai bisa dapat pekerjaan gitu ya, dan bisa dapat banyak pengetahuan gitu setelah mengikuti sesi webinar dan Virtual Mega Car Expo ini. Baik, saya cukupkan untuk sesi webinar selama 3 hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di Virtual Mega Car Expo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.